Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Evrosina Rhiannon Kellen dari kelas Farmasi C semester 4. Di sini saya akan membahas materi tentang ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkelanjutan. Jadi, sebelum membahas tentang ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkelanjutnya, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari ekstraksi itu sendiri. Jadi ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Kemudian, ekstraksi juga merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent sebagai separating agent. Masuk pada pembahasan ekstraksi cair-cair. Jadi, ekstraksi cair-cair atau liquid extraction atau solvent extraction yaitu pemisahan solut dari cairan pembawa atau diluen menggunakan solvent cair. Kemudian, ekstraksi cair-cair adalah pemisahan yang digunakan untuk mendapatkan senyawa dalam campuran fase cair dengan pelarut cair. Lalu, pada ekstraksi cair-cair ini, suatu komponen bahan lebih dari suatu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Lalu, untuk ekstraksi cair-cair terdapat dua fase, yaitu fase rafinat dan fase ekstrak. Untuk fase rafinat adalah fase residu berisi diluen dan sisa solut. Kemudian, untuk fase ekstrak yaitu fase yang berisi solut dan solvent. Kemudian masuk pada prinsip-prinsip ekstraksi cair. Yang pertama, prinsip kerja ekstraksi cair-cair adalah pemisahan senyawa yang mempunyai perbedaan kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Dalam hal ini, ekstraksi cair-cair digunakan untuk memisahkan satu atau lebih senyawa menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur, yakni di mana senyawa akan terdistribusi di antara dua fase sesuai dengan derajat kelarutannya, yang kemudian masing-masing jenuh dan terjadi pemisahan. Yang kedua, prinsip distribusi ini didasarkan pada distribusi zat terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua zat pelarut yang tidak saling bercampur. Batasannya adalah zat terlarut dapat ditransfer pada jumlah yang berbeda dalam kedua fase terlarut. Teknik ini dapat digunakan untuk kegunaan preparatif, pemurnian, pemisahan, serta analisis pada semua kerja. Selanjutnya, ada proses ekstraksi cair-cair, yakni yang pertama, ekstraksi kental yang diperoleh dilarutkan dengan etanol secukupnya, kemudian dilarutkan dengan pelarut N-heksana, lalu dimasukkan dalam corong pisah. Yang kedua, proses ekstraksi selanjutnya menggunakan teknik partisi, yaitu mengekstraksi suspensi ekstrak metanol air dengan pelarut N-heksana menggunakan corong pisah yang diletakkan pada sebuah statif untuk memudahkan terjadinya pemisahan. Lalu, partisi dilakukan berulang kali sehingga diperoleh ekstrak N-heksana, dan setelah diuapkan, pelarutnya diperoleh ekstrak kental. Sisa ekstrak metanol air diuapkan sampai semua metanol habis menguap. Kemudian, bagian ekstrak air yang tersisa dipartisi berulang kali dengan menggunakan pelarut kloroform atau N-butanol jenuh. Hasil partisi dari kloroform atau N-butanol jenuh ini setelah diuapkan pelarutnya diperoleh ekstrak kental kloroform ataupun N-butanol. Setelah membahas tentang ekstraksi cair-cair, sekarang kita membahas tentang ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Jadi, ekstraksi cair-cair berkesinambungan adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sama dan dipakai berulang kali sampai proses ekstraksi selesai.
Lalu, pada ekstraksi berkesinambungan ini ada dua cara ekstraksi, yaitu yang pertama, ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstrasi lebih besar daripada massa jenis cairan bahan, yakni air. Untuk yang kedua adalah ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstrasi lebih kecil daripada massa jenis cairan bahan, yaitu air. Untuk yang pertama, ekstraksi cair-cair dengan massa jenis pelarut pengekstrasi lebih besar daripada massa jenis cairan bahan, yaitu air. Penjelasannya, ekstraksi cair-cair ini dilakukan dengan menggunakan ekstraktor Wheeler. Mekanisme kerja dari ekstraktor Wheeler ini adalah pelarut yang lebih berat dapat air menetes melewati cairan yang diekstraksi sambil membawa substansi yang dicari menuju ke bagian bawah ekstraktor tersebut dan melewati pipa pengalir ekstrak menuju labu penampung ekstrak. Lalu, penampung ekstrak dipanaskan dengan penangas sehingga menguapkan pelarut. Uap pelarut melewati pipa pengalir uap pelarut menuju pendingin dan didinginkan, sehingga mengembung dan menetes lagi menuju bahan yang diekstrasi. Pelarut yang digunakan misalnya kloroform dan karbon tetraklorida. Kemudian yang kedua, ekstraksi cair-cair dengan menggunakan massa jenis pelarut pengekstrasi lebih kecil daripada massa jenis cairan bahan, yaitu air. Untuk penjelasannya, ekstraksi cair-cair dilakukan menggunakan ekstraktor Kutzer-Steudel. Mekanisme dari ekstraktor Kutzer-Steudel adalah pelarut yang lebih ringan daripada air, misalnya ether, N-heksana, dan yang lain-lain yang ada dalam labu penampung ekstrak bila dipanaskan akan menguap. Uap ini melewati pipa pengalir uap menuju pendingin dan didinginkan sampai mengembun. Lalu, embunan pelarut ini menetes melalui corong dan naik ke atas melewati bahan yang diekstrasi sambil membawa substansi yang dicari menuju ke bagian atas ekstraktor tersebut dan melewati pipa pengalir ekstrak menuju labu penampung. Kemudian, suatu pelarut dikatakan sesuai sebagai pelarut pengekstrasi bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak larut dalam larutan substansi yang diekstrak. Yang kedua, dapat membentuk sistem pelarut yang memungkinkan substansi mempunyai D yang besar. Yang berikutnya, mudah dipisahkan dari substansi yang diekstrak. Dan yang terakhir adalah tidak mengadakan reaksi kimia yang tidak diinginkan dengan substansi yang diekstrak. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.